sehat, selamat datang kembali pada praktikum higiene gigi 1. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang topik pemeriksaan gigi dan jaringan keras. Sebelum melakukan pemeriksaan gigi, operator harus melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu sesuai dengan yang dianjurkan oleh WHO. Setelah mencuci tangan, operator menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan medis. Pemeriksaan gigi harus didokumentasikan pada dental chart. Setiap melakukan pemeriksaan gigi, pastikan menggunakan teknik memegang instrumen yang benar dan tepat, yaitu modified pen grabs. Pemeriksaan gigi dalam rongga mulut dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 dimulai dari gigi paling posterior kanan atas atau gigi 18 menurut sistem penomoran FDI hingga ke gigi 11, baik untuk permukaan fasial, oklusal atau insisal maupun palatal. Kuadran 2 dimulai dari gigi 21 hingga ke gigi 28 pada permukaan yang sama. Kuadran 3 dimulai dari gigi posterior kiri rahang bawah, yaitu gigi 38 hingga gigi 31 pada permukaan fasial, oklusal atau insisal, dan lingual. Sedangkan kuadran 4 dimulai dari gigi 41 hingga ke gigi 48 pada permukaan yang sama. Cara mengidentifikasi lesi karies menggunakan kaca mulut yang dipegang pada tangan tidak dominan dan explorer, yaitu sonde atau probe periodontal yang memiliki ball end pada ujungnya di tangan yang dominan. Lesi karies terbentuk melalui beberapa tahapan yang dapat diidentifikasi secara klinis pada pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan gigi harus dilakukan pada seluruh permukaan gigi, baik itu permukaan distal, fasial, mesial, lingual, ataupun palatal, serta permukaan oklusal. Pemeriksaan gigi harus dilakukan secara berurutan mulai dari kuadran 1 hingga kuadran 4 untuk kemudian didokumentasikan dalam dental chart. Pemeriksaan gigi geligi baik rahang atas maupun rahang bawah menggunakan teknik fulcrum intraoral ataupun ekstraoral sesuai dengan area gigi yang diperiksa. Apabila dirasa kesulitan untuk melihat gigi secara langsung, maka dapat menggunakan kaca mulut untuk membantu melihat secara indirect ataupun untuk membantu meretrak jaringan lunak seperti pipi, bibir, ataupun lidah. Sebagai contoh, untuk memeriksa gigi molar 1 kanan bawah, maka kita akan menelusuri seluruh permukaan gigi, baik itu distal, fasial, mesial ataupun lingual menggunakan explorer, serta mengidentifikasi pit dan fisur pada permukaan oklusal untuk mengetahui apakah terdapat kavitasi, enamel breakdown atau lesi karies lainnya dengan bantuan kaca mulut untuk melihat secara indirect vision untuk meretrak sisi yang tertutup oleh jaringan lunak sehingga bisa tampak secara jelas area yang diperiksa. Gambaran klinis yang dapat diidentifikasi antara lain white spot, brown spot, defek pada enamel atau enamel breakdown, dan diskolorisasi dentin.
Namun, ada satu kondisi yang termasuk dalam faktor risiko kejadian karies, yaitu pit dan fisur yang dalam. Nagano mengklasifikasikan pit dan fisur pada permukaan oklusal gigi menjadi 5 macam berdasarkan morfologinya. Yang pertama, tipe U, memiliki celah dengan lebar yang hampir sama pada bagian atas hingga ke dasar. Yang kedua, tipe V, celahnya lebar pada bagian atas namun menyempit secara bertahap hingga ke dasar. Yang ketiga, tipe I, memiliki celah yang sangat sempit. Keempat, tipe IK, bercelah sangat sempit dengan area yang lebih besar pada bagian dasar. Yang terakhir adalah tipe yang menyerupai huruf Y terbalik. Selain itu, lesi karies yang tidak dapat diidentifikasi secara klinis dapat dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa radiografis. Area-area yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan karies adalah area yang memiliki kerentanan terjadinya akumulasi plak gigi, antara lain bagian servikal, interproksimal, baik itu mesial ataupun distal, serta pit dan fisur pada permukaan oklusal.